Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Islam dan Indonesia bagian 2. Mana pada bagian ini kita akan membahas tentang mulai dari Murabitun, Wahidun, perkembangan Islam di Andalusia, kemudian Bani. Kemudian juga kita lihat bagaimana faktor penyebab dari keutuhan Islam di Andalusia itu sendiri. Pada awalnya tentu kita mulai dari dinasti Murabitun. Kaum Murabitun ini sebenarnya berasal dari sebuah barbar Pantuna yang merupakan sebuah kabilah terbesar dari suku Sahajat. Mereka ini adalah keturunan Arab sebuah dari kabilah Himyar. Mereka sampai ke daerah Afrika ini pada awalnya mereka dari Yaman dan kemudian pada masa mereka berpetualang ke Syria, kemudian ke Mesir, kemudian pada masa Abu Musa, Musa bin Nusir dan Mesir, mereka juga menarik gitu, itu mereka juga ikut dalam penaklukan Maghribi, kemudian Mesir mereka melakukan sahaja pada akhirnya mereka menetap di Gurun Sahara Utara dan kemudian mereka menetapkan sebagai kampung. Kehidupan dari orang-orang begitu ini adalah kelompok-kelompok, ya, sebuah tenda-tenda, ya. Kemudian salah satu di antaranya nanti adalah Yahya apa Yahya Ibrahim yang pergi haji. Jadi setelah pulang haji mereka melihat Yahya ini melihat apa yang didapatkan yang dipelajari itu berbeda dengan keadaan tempat. Kemudian untuk memulihkan tersebut, Yahya memanggil seorang Syekh Ring Rohoi adalah Syekh Yasin Maghribi, seorang terkenal alim yang bermasalah Maliki gitu. Maka maka mulailah memurnikan ajaran-ajaran. Pertama tentu ada di kalangan mereka, kemudian merabat kepada orang Nego, orang barbar yang berada di sekitarnya. Mereka perangi, ya. Kan dari orang-orang tersebut ada masuk Islam macam kita lihat tetapi terus berlanjut, kan sebagai identitas nantinya orang yang tersebut benteng film tuna sendiri dekat sungai Senegal. Mungkin dari Yahya ini tidak Yahya tidak selamanya. Setelah akhir dari Yahya ini nanti dilanjutkan oleh Yahya bin Umar, dia masih sama kegiatannya dalam Islam itu menurut mazhab Maliki sendiri. Kemudian terakhir nanti dilanjutkan oleh Abu Bakar. Masa Abu Bakar umat adalah gerakan dinasti Murabitun, bukan lagi masalah agama. Itu sudah masuk pada bidang politik itu dengan adanya militer-militer mereka, dan dengan mengangkat ketika itu Yusuf Ibnu Tasufin sebagai panglima dari mereka selalu melakukan gerakan keagamaan, juga melakukan kemudian melakukan gerakan militer kita itu melakukan daerah seperti Maroko Utara, guys, adalah melakukan
Panglima adalah musuh atas kita spin pulang dalam bukan perang ke beberapa daerah. Kita ketika itu Abu Bakar bin Umar tidak ada di tempat, dia sedang pergi turun Sahara. Ketika itu diambil apa oleh suku ini pasal itu, sehingga dia mengangkat dirinya sebagai raja dari Morovitum ketika itu pada tahun 1062 Masehi, dan memberikan apa, menjadikan Marrakesh sebagai pusat kekuasaan ini. Karena dari masa ini kekuasaan Islam berkembang dari waktu ke waktu adalah dipegang oleh musuh-musuh. Perkembangan ini kita lihat untuk di semua, namun dia baru di utara, belum lagi di Andalus. Pada masa terjadi kekuatan yang besar pada dinasti Merovingian di Andalusia, sudah terjadi kekacauan. Ini namakan dua tawaid, ini pecahan. Dan hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang Islam ketika itu. Coba untuk daerah yang ada di dan termasuk antara salah satu daerah ketika itu adalah dinasti Umayyah yang berada di Sevilla ketika itu, yang akan dilakukan oleh Raja Alfonso ketika itu minta bantuan kepada Yusuf. Permintaan tersebut diiakan oleh Yusuf pada tahun 1086. Yusuf pergi ke Sevilla untuk membantu dinasti Abbasiyah atas permintaan dalam peperangan ini ternyata Yusuf mampu, ya, untuk mengalahkan Raja. Namun selang beberapa tahun kemudian, setelah kembali lagi ke daerahnya, Yusuf ini kembali ke Andalusia dan lagi membantu dari dinasti Umayyah atau yang lain pada tahun 1090. Dia coba melakukan daerah seperti Spile, Granada, Pusat, dengan sesuai Andalusia. Karena ketika itu merasa lemah, dan dapat ditaklukkan Andalusia. Ketika itu dia menjadikan Sevilla sebagai kota pusat kekuasaan. Dengan demikian, maka dinasti Merovingian ketika mampu menguasai Afrika Utara yang berpusat di Marrakesh, kemudian di Spanyol pusat kekuasaan berada di Tapi kalau kita lihat kekuasaan Islam pada masa Merovingian ini, kejayaannya bisa jadi pada masa Yusuf saja. Sedangkan khalifah-khalifah selanjutnya tidak punya kekuatan apa-apa. Dia sibuk masalah agama dan spiritual saja. Hingga khalifah selanjutnya seperti khalifah Hasan, Ali, Yusuf, Sufi, Ibrahim, dan Isa. Maka dalam keadaan melemah ini nantinya muncul sebuah gerakan yang dinamakan gerakan keagamaan yang memberantas sebuah kepercayaan itu, mata jasima. Itu sebuah kepercayaan yang menganggap bahwa Allah itu mempunyai rupa, bentuk, semacam. Pada awalnya dia hanya gerakan untuk menumpas aliran seperti ini. Dibentuklah kelompok oleh
Abu Abdullah Muhammad melakukan pemberantasan terhadap kemudian pada masa inilah akhirnya mereka mampu saya kemudian mereka memberikan namanya sebuah kelompok untuk mengembangkan ajarannya seperti kelompok 10 Dewan Menteri yang dipimpin langsung oleh utama, kemudian kelompok 50 yang dinamakan Majelis Pemuda itu dipimpin oleh Dewan Menteri sehingga satu dari menteri orang pemuka suku. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yang terdiri dari para murid, ada keluarga, anak, taimah, kabilah, kabilah sampai kepada orang awam. Jadi ada tiga kelompok ini yang didirikan untuk mengkoordinir gerakan spiritual ini. Kemudian nanti dia bergabung dengan Bang, bergabung dia dengan Abu Abdullah Muhammad Kufi Al-Qasri ketika itu melakukan karena mereka mempunyai tujuan sama untuk memberantas gerakan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian lambat laut setelah bergabung berubah menjadi sebuah gerakan politik secara rahasia ketika itu berada di Maroko. Ya. Kemudian ternyata diketahui oleh dinasti Murabitun ya, melarikan ke di Limsan gitu. Maka di Limsan inilah sebuah kekuatan. Kemudian ini semakin kembang setelah pemerintahan berada di tangan Lutfi ketika jadi ketika Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Tanwar digantikan oleh temannya adalah Said Al-Maghribi ketika itu. Pada masa dia inilah gerakan yang tadinya konflik agama berubah menjadi politik dan menjadi sebuah kekuasaan besar dalam mampu menaklukkan orang itu ketika itu yang berada di terutama yang pertama kali itu adalah berada di Afrika Utara itu Malapesi pada tahun 1146 1146 Masehi yang kekuasaan Murabitun yang di Afrika Utara mampu dialih oleh itu. Kemudian setelah 93 tahun kemudian itu pergi lagi ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dan mereka akhirnya berhasil. Dan tahun 1149 Masehi kekuasaan Wahidin semua Murabitun semua diambil oleh Muhammad dan dilanjutkan. Kemal tidak begitu juga besar, ya. Tentu ini juga mengatakan bukan pasti upahnya sebanyak 14 orang khalifah mulai dari Ali al Abu yang ditaklukkan oleh pesan Kristen itu. Dan ketika dinasti Muhammad hancur, nanti muncul lagi dinasti hari ini coba ingin melanjutkan pesan tapi tidak bisa. Apa akhirnya gampang saja ditaklukkan oleh orang Kristen. Baik, jadi kita lihat dinasti Murabitun untuk sekarang Murabitun. Selanjutnya kita lihat
Perkembangan kebudayaan Islam di Andalusia dalam bidang bahasa, sosial, politik, dan pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan dalam bidang komunikasi. Kita lihat di sini pertama dalam bidang bahasa dan sastra. Yang dipakai adalah bahasa Arab, sastra Arab berkembang di Spanyol Andalusia. Dalam pendidikan, dalam bahasa resmi menggunakan adalah bahasa Arab. Sehingga bahasa daerah sampingkan. Akan sampai ke bahasa-bahasa sehari-hari, tinggalkan dia lebih condong kepada bahasa. Kenapa? Karena ketika itu yang berkembang memang bahasa Arab. Apalagi sumber-sumber itu berasal dari bahasa Arab. Maka tidak heran kita misalnya ketika itu yang jadi bahasa utama adalah bahasa Arab. Dan dalam bidang sosial, Montagnesti Andalusia menerapkan toleransi beragama. Mereka membebaskan agama terhadap mereka membangun gereja, membangun wihara, ada yang dan dalam bidang politik pemerintahan telah menampakkan kemampuan yang luar biasa sehingga pada malam dapat masuk daerah Spanyol mengalami halangan dari tangan dari orang Kristen dan Muslim. Tentu pola politik pemerintahan berbeda. Ada yang namanya masa kewalian, ada masa keamiran, khalifah, ada masa Tawaif, ada masa Muhabitun, Muhabidun, corak seperti itu. Tapi tetap saja sistem pemerintahan berada seperti monarki, tidak tepat. Kemudian dalam bidang hukum, pemerintah telah menetapkan hukum bagi orang Muslim, ada hakimnya pun agama semacam. Masalah agama ini sesuai dengan agama, tidak semuanya semata-mata sesuai dengan agama Islam kita. Dalam bidang ekonomi, karena adanya teriak-teriak Islam yang terkuasai oleh pihak besar seperti Murabito, maka keadaan perekonomian Indonesia berkembang sehingga pendapatan mereka belanja dan tentara. Ini bisa kita lihat ekonomi itu berkembang. Kenapa? Karena pembangunan pasar, pelabuhan, bendungan, segala macam dibangun, pertanian, perindustrian, semua tingkat keberagaman. Inilah yang buat ekonomi Indonesia malah besar. Ini dalam pandang pendidikan gitu juga. Perkembangan pendidikan di Indonesia itu ketika itu menyaingi perkembangan pendidikan Islam di Abbasiyah. Ketika Abbasiyah banyak membuat perguruan tinggi dan membuat pustaka, maka di Indonesia juga melakukan hal seperti itu. Ilmuwan di Indonesia tidak lebih kalah terkenal dibandingkan ilmuwan di Abbasiyah. Di Abbasiyah banyak misalnya buku-bukunya Cahaya Cerkan. Kerajaan Indonesia sampai sekarang masih begitu saja. Ini dalam bidang musik dan kesenian, Spanyol berkembang musik-musik Islam. Sang tubuhnya juga cukup. Kemudian perkembangan dalam bidang fisik bisa kita lihat, bangunan para gedung, jalan, istana, masjid, pemukiman, jembatan, pelabuhan, pasar-pasar, taman-taman, dan yang banyak melakukan bahkan untuk air bersih. Apapun yang sebelumnya susah, bangun pula sebuah irigasi khusus air bersih. Artinya pembangunan terjadi secara besar-besaran, sangat besar. Bangun juga tempat pendidikan, perguruan tinggi, perpustakaan, semuanya pemandian umum, pembangunan sekali Islam di Indonesia.
Chris katakan tadi tentang pengetahuan baik dalam data, saya bisa lihat sendiri banyak lagi. Ya. Maksudnya ada misalnya Rafi, Arabi, dia, dan juga masalah wajah, yang fikih, kita syirat, pajak, ngurus, ngurus ini langsung terkenal sekali. Yang tadi bilang pesaka ada pajak, ngurus, dan adalah Fatma, Ibrahim Yahya, Malik, Zuhri Al-Shibili, kemudian ada saudara ada juga Al-Hasim Muhammad Ahmad Zubair, Utah, sastra serta dengan Syirah, si Ayu, sini ada Nabi, dan banyak bisa uraikan satu persatu banyak tersebut lebih banyak lagi. Dan sebagai gambaran bagaimana penajam tersebut. Inilah para tokoh-tokoh. Banyak lagi para tokoh tersebut. Bisa bisa kita lihat kisah dan bangsa. Kemudian kemajuan peradaban Islam juga terjadi pada masa depan. Sebuah dinasti didirikan oleh Abu Muawiyah, Ubi, yang lebih terkenal dengan nama Walid atau Ibnu Al-Ahmad. Dia adalah keturunan Arab Cordova yang menguasai kerana pada tahun 1230. Walaupun kekuasaannya sekitar Granada saja, tapi tetap membayar pajak kepada walaupun hanya sekitar Granada saja, pada masanya Bani Ammar, dia juga mampu melakukan pembangunan yang terkenal di seluruh Eropa seperti Istana Alhambra, Zahra, Istana Al-Gaza, Gereda, dan lain-lain. Selama di Granada, Bani Ammar telah mempunyai 12 orang khalifah atau 12 orang sultan, mulai dari Muhammad bin Ahmad sampai kepada Muhammad 11. Akhirnya kekuasaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari pertikaian antara Muhammad 11 dengan ayahnya dan dengan kakaknya. Mereka dia merasa iri bahwa kekuasaan bukan kepada dia, kakaknya, atau berdasarkan dia minta bantu kepada Raja Alfonso dan Isabella ketika itu untuk menaklukkan ayahnya kalah, kemudian kakaknya tahta, akhirnya juga menaklukkan kakak. Namun setelah itu terjadi, Isabella dan Raja Alfonso akhirnya juga menaklukkan Muhammad sebelum itu pada tahun 1491 dengan dengan takluknya ini, maka ini adalah akhir dari kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, itu kita ketahui. Memang pada tahun 1491 adalah akhir Islam di Andalusia. Kemudian kita lihat kenapa misalnya faktor kemunduran pemerintahan Islam di Andalusia mulai dari awal sampai akhir kita lihat. Kenapa itu terjadi? Adalah konflik keagamaan yang membuat lemah. Kenapa? Di akhir tersebut ekonomi semakin krisis, kemudian yang berarti adalah masalah yang kekuasaan yang tidak jelas, dan jadi terjadi problem. Kemudian yang adalah tidak memberikan ruang kepada pribumi. Selama perkembangan Islam di Andalusia, yang berkata tidak ada pribumi pada orang Arab atau orang Barbar. Ini akan membuat pribumi dan
Jadi yang terakhir adalah akhir kekuasaan Islam di Indonesia adalah 1602 Masehi. Ini adalah akhir kekuasaan Islam sendiri. Masyarakat yang diberikan pilihan masuk kepada agama mereka tetap dari Islam. Yang disayangkan lagi adalah yang beragama Islam itu bukan orang pendatang. Orang pendatang masalahnya adalah pribumi. Dia diusir di bumi sendiri. Jadi tidak Islam. Baik, sekalian mungkin cukup mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.